Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai seluruh jamaah Majelis Ta'lim Ar-Raudhah, yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan, mudah-mudahan senantiasa Allah lancarkan urusannya, Allah sehatkan, Allah berkahkan ilmunya. Setelah kita baca sama-sama Maulid Sintun Duror, yang dimana membaca sejarah Rasulullah SAW dengan penuh sholawat, yang penuh kecintaan, insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua dan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga nanti kelak di akhirat kita sama-sama berkumpul mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Lalu seperti biasa kita akan rutin melanjutkan kembali pengajian, mempelajari sama-sama, mendengarkan sama-sama nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah, yang sekarang kita sama-sama sudah sampai pada bab salat. Betul? Bab salat bukan? Salat. Sebelum kita lanjut, ini Bang Ferry, Anda minta tolong di sini Bang Ferry. Bang Ferry, tolong nyumput, geus gede nyumput di nu caang. Hai ka dieu. Maafin, bukan nyuruh tapi minta di sini, samping depan. Dah gitu. Sampai mana sekarang kita? Qad aflahal mu'minun itu. Inna salat, summa inna salat. Itu sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil fid amin. Radhiyallahu taala ankum. Ila angal. Thumma inna lis-salati suratan dhahiratan wa haqiqatan batinatan. La kamala lis-salati wa la tamama laha illa bi iqamatihima jami'an. Itu yang hari ini kita akan sama-sama dengarkan nasihat dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Diniyah. Tapi sebelumnya kita putar ulang atau kembali mengulas apa yang kita pelajari sebelumnya. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas di mana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan kepada kita, salah satu di antaranya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menukil ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalat wa la takunu minal musyrikin. Salah satu kalimat dari sana di mana orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di mana manusia pada umumnya banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan, entahkah di masa lalu, entahkah karena lingkungan, entahkah karena keadaan, entahkah karena apapun itu. Tapi orang-orang yang akan selamat, orang-orang yang akan bahagia nantinya, orang-orang yang akan terjaga nantinya, dikatakan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, munibina ilaihi, di mana orang-orang yang sebelumnya dulu berlimang dosa, ya, penuh dengan kesalahan, namun mereka yang selamat adalah orang-orang yang munibina ilaihi, ya, di mana orang-orang itu orang-orang yang memang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kembali untuk berjalan di jalan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Urusan masa lalu sudah terhapuskan, tidak ada lagi masa lalu. Adanya masa depan. Munibina ila wattaquhu, dan di sini ketika sudah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah memperbaiki diri, wattaquhu wa aqimus shalat wa la takunu minal musyrikin, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalimatnya, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquhu wa aqimus shalat, katanya, bertakwa kepada Allah, tegakkan salat, dan juga jangan sampai menjadi orang-orang yang memang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kembali kepada kemusyrikan.
Jangan kembali mengikuti arahan-arahan atau keinginan-keinginan orang-orang yang musyrik. Kalau memang kita sudah melalui atau menempuh jalan yang memang sudah diperintahkan atau dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan fal inabah hiya ruju ilallah. Yang namanya inabah itu kembali kepada Allah, itu kalimatnya ruju, kembali kepada Allah. Inabah itu taubat kepada Allah, maksudnya kembali kepada Allah. Wa taqwa al khasyah minallah. Ya, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga iqamah shalah ityan biha alal wajhil ladzi amarallahu bihi. Mengikuti apa yang telah diajarkan dalam sholat. Itu yang terakhir. Tambahannya lagi, Rasulullah SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah SAW katakan, sholatlah ya kalian, atau semua. Engkau sholatlah bagaimana bagaimana kalian melihat aku sholat. Namun, yang untuk malam hari ini kita akan sama-sama bahas adalah di mana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menegaskan. Dikatakan di sini, "Tsumma inna lis-salati" katanya. Dan lanjut katanya, sesungguhnya untuk urusan salat ini, untuk urusan salat, suratan zahiratan, ada gambaran salat, ada tata cara salat yang memang zahir, yang memang nampak, terlihat secara zahir, ya. Urusan sholat ini, kalau untuk urusan sholat ini terkategorikan dua kategori. Secara zahirnya, yang secara terlihatnya orang itu sholat, ya. Wa hakikatan batinatan katanya, dan juga yang kedua kategorinya adalah hakikatan batinatan. Sholat yang secara hakikat tidak nampak atau secara batin. Sholat zahir sama sholat batin. Yang sering kali sholat batin ini disalahartikan oleh orang-orang yang memang menganggap dirinya ma'rifat kepada Allah. Ya, dia tidak lakukan sholat zahirnya, namun dia anggap sholat batinnya sudah cukup atau mencukupi untuk sholat yang menutupi sholat zahirnya. Maaf ya, dikatakan di sini sholat itu memiliki dua tata cara. Tata cara yang perlu keduanya itu nanti di akhir dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Ali Haddad. Dua tata cara ini perlu kita pegang baik-baik. Karena yang pertama tata caranya, kategorinya sholat itu ada kategori secara zahir, ya, ada kategori secara batin. Kalau zahir ini surahnya, gambarannya orang sholat itu seperti apa? Walaupun kemarin sudah kita sama-sama bahas, sholat itu adalah doa. As-sholat hiya ad-doa. Dalam definisi, ya. Dalam definisinya secara bahasa, sholat itu doa. Namun secara syariat, salat itu aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir muhtatimatun taslim ghaliban. Secara syariat kalau ngomongin suratun zahirah, ya, salat yang memang secara surah, kategori secara zahir, salat itu apaan? Aqwalun wa af'alun, ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang memang sudah dilandasi dengan hadis sebelumnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Landasannya ini yang terus turun-temurun dari Rasulullah kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in kepada tabi'in dan kepada para ulama yang memang sampai sekarang kita belajar kepada para ulama yang bersanad, yang terus tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti kita melihat apa yang mereka lakukan dalam sholatnya, itu yang memang kita terapkan secara zahir. Ucapan-ucapannya seperti apa, amalan-amalannya seperti apa. Yang seumumnya itu dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Jelas di sini ya. Dikatakan di sini la kamala lis sholati wala tamama laha, tidak ada kesempurnaan salat, ya. Kedua-duanya sama nih artinya. La kamala lis sholati wala tamama laha, dan tidak ada kesempurnaan. Tidak selesai salatnya, tidak sempurna salatnya, gitu bahasanya. Illa bi iqamatihima jami'an, kecuali kedua-duanya ditegakkan. Kecuali dua-duanya dia pegang. Kecuali dua-duanya dia laksanakan. Jadi tidak sempurna sholatnya, tidak selesai dianggap dia sholat kalau kedua-duanya tidak dia selesaikan. Dia tidak sempurnakan. Fa'amma suratu, dan adapun gambaran sholat yang zahir itu,
Adz-dzahirah fahiyya, yaitu apa? Al-qiyam wal qiraah, berdiri dan membaca surat Al-Fatihah dan surat ya. Selanjutnya untuk kesunahan, war ruku, lalu dilanjut dengan ruku, was sujud dan juga sujud, wa nahwi dzalik, dan seperti itu yang memang seperti apa yang kita sudah ketahui dari sejak kecil kita diajarkannya. Min wadhaifis salat adz-dzahirah, dari adz-dzahirah katanya, min wadhaifis salati adz-dzahirati, katanya dari pekerjaan-pekerjaan salat yang secara zahir, yang sejak dulu kita pelajari, bahkan dipelajari lebih detailnya lagi dalam kitab-kitab fikih. Jelas ya. Jadi kalau salat yang zahir itu kita memang diajarkan dari sejak kecil ya, dari sejak kecil, atau kita baru belajar pun itu dalam kutub atau kitab-kitab fikih itu diajarkan salat yang zahir. Wa amma haqiqatuha al-batinah, dan adapun hakikatnya salat secara batin, famithlul khusyu', seperti contoh, maka seperti contohnya apa? Khusyu'. Dalam salat khusyu', wa hudurul qalbi, hadirnya hati, wa kamalul ikhlas, dan juga kesempurnaan ikhlas, wa tadabbur wa tafahum lima'anil qiraah, tadabbur, merenungi, meresapi apa makna-makna yang dia bacakan, wa tasbih, apa yang dizikirkan ya dalam tasbihnya, wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Min wadhaifis salatil batinah, dari pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas salat secara batin. Fadhahirus salat hadzul badan wal jawarih. Zahirnya salat ya, gambarannya salat, pekerjaannya salat itu hadzul badan wal jawarih. Itu apa namanya? Hadzul itu bagian daripada badan kita, bagian ibadah daripada seluruh tubuh kita. Jadi tubuh kita, anggota tubuh kita membutuhkan ibadah ya. Butuh ibadah yang mana ibadahnya itu dengan zahir. Itu bagiannya, bagian tubuh kita ibadahnya dengan apa yang dia kerjakan. Wa batinis salat hadzul qalbi wasirri. Dan kalau salatnya dengan batin, itu bagian untuk hatinya dan rahasia dirinya, ya. Bagian-bagian yang dirahasiakan oleh Allah untuk dirinya. Wa dzalika mahallun nazar. Wa dzalika mahallun nazar al-haq minal abdi, ya. Dan hal tersebut di mana salat secara batin tadi tempat yang memang perlu diperhatikan. Ya. Nadharil haq, katanya mahallun nadharil haq minal abdi. Kenapa? Hati dan rahasia untuk diri seseorang itu yang memang betul-betul menjadi tempat diperhatikannya seseorang hamba. A'ni qalbuhu wa sirruhu. Jadi maksudnya bagaimana? Di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad secara kesimpulan yang barusan kita sama-sama artikan dalam kitabnya, di mana setelah kita tahu bahwasanya kita dianjurkan bahkan diperintahkan untuk sholat oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, di mana sholat kita ini harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada sholat ikut-ikutan, ya kan, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada di zaman sekarang ini banyak sholat-sholat macam-macam nih. Sholat-sholat yang memang berupa-rupa lah. Ada yang sujudnya sampai 4 kali, ada yang cuma dari berdiri sampai sujud doang, nggak pakai ruku lagi. Ada yang kayak begitu. Ada yang rukunya berkali-kali, terus-terusan, dan macam-macam. Aliran-aliran yang memang mengatasnamakan Islam, tapi hanya ingin menyesatkan. Nah ini, kalaupun memang kita tahu bahwa sholat itu dalam Islam adalah wajib, kita harus memegang 2 perkara dalam sholat. 2 kategori dalam sholat yang memang harus betul-betul kita perhatikan. Pertama, pelaksanaan sholatnya. Sholat. Pekerjaan sholatnya. Sholatnya itu harus seperti apa? Harus seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau secara tidak langsung sekarang kita belajar kepada ulama-ulama yang memang memiliki sanad. Melihat secara langsung dari gurunya dan terus turun-temurun sampai bersambung kepada Rasulullah SAW. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sebelumnya. Lalu yang kedua ini apa? Yang kedua yang harus diperhatikan adalah bukan hanya pekerjaan yang dilakukan ketika sholatnya. Namun dia harus betul-betul memperhatikan bagaimana kondisi sholat dalam hati, dalam pikirannya. Karena ini batin, tidak terlihat oleh siapapun, ya. Apakah dia betul-betul sedang sholat atau tidak. Bahkan kalau dibilang begini,
Orang kafir pun bisa kalau hanya ikut-ikutan sholat. Kan itu. Menyusup kurang lebih. Menyusup untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim. Dianggap dirinya sedang sholat bersama orang-orang muslim. Namun hatinya tetap kufur kepada Allah SWT. Mungkin kita untuk orang-orang yang memang sudah beriman kepada Allah SWT. Tidak sejauh itu. Namun ada hal yang memang betul-betul kita perhatikan. Apa? Kalau lagi sholat. Sudah hilangkan semua apa yang memang kita pikirkan dalam urusan dunia. Kesibukan kita, permasalahan kita, apapun yang membuat diri kita gelisah, justru kita buang. Kita sholat, kita adukan kepada Allah SWT. Ya, karena nanti akan dilihat keikhlasan kita, kehusyuan kita. Ketika kita betul-betul merasa bahwa kita sedang sholat. Apa yang kita ucapkan dalam tasbih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, seperti dalam ruku, dalam sujud. Kan baca subhanallah tuh, baca tasbih tuh, atau pergerakan sholat kita baca dengan Allahu Akbar. Apa yang kita rasakan ketika kita menyebutkan itu semua? Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baca surat Al-Fatihah, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Apakah masuk dalam hati kita atau tidak? Khusyuk kan susah, Ustaz. Iya, karena memang kita tidak terbiasa. Kalau kita sudah dibiasakan untuk mengkhusyukkan diri kita, maka bagaimana? Khusyuk itu adalah hal yang mudah. Justru sholat ada suatu kenikmatan nantinya. Makanya Rasulullah SAW, ahabbu ilayya, katanya, ahabbu ilayya fid dunya, katanya. Ya kan? Ada 3 perkara yang memang Rasulullah SAW cintai di dunia ini. Kalau Rasulullah SAW, maknanya ini, yang pertama adalah tib, ya, wewangian. Yang kedua perempuan, yang ketiga sholat. Yang memang sholat itu menjadi qurratu ain. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika sholat itu jadikan posisi, jadikan suatu waktu, atau jadikan suatu kondisi ya, atau jadikan suatu momen gitulah. Jadi suatu momen. Sholat itu jadikan suatu momen yang memang indah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita merasakan itu waktu kita mengadukan segala sesuatu kepada Allah SWT. Itu yang memang kita nikmati dalam hidup kita. Cukup kita nikmati sholat, insya Allah. Sisanya biarkan Allah yang memang mengatur kita. Dalam artian apa? Rezeki. Gak usah minta lagi. Allah akan lancarkan. Untuk urusan apa? Kesehatan. Allah yang akan jaga. Tidak bermaksud bahwa kita kalau udah benar-benar takwa, taat kepada Allah SWT, langsung jreng jadi kaya. Langsung terjaga, tidak pernah sakit. Tidak. Ya kan? Orang perlu ada sakitnya. Orang perlu merasakan kesederhanaan. Agar kita bisa merasakan kenikmatan itu lebih besar lagi. Kurang lebih begitu. Itu maknanya. Ya, jelas. Jadi badan kita butuh ibadah, hati pun butuh ibadah. Maka hati kita yang memang betul-betul harus diperhatikan. Qala Imam Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali menyatakan, "Mathalul ladzi yuqimus suratus shalah adh-dhahirah wa yaghfulu an haqiqatiha al-batinah." Katanya. Diperumpamakan orang-orang yang memang mengerjakan sholat secara surah atau secara gambarannya saja, secara dohirnya saja, wayaghfulu ya, atau wayaghfalu, dan dia lupa atau dia tidak memperhatikan gitu. Wayaghfalu itu ghafil, dia melupakan an haqiqatiha, dari hakikat sholat tersebut, al-batinah, yang justru itu yang tersembunyi. Perumpamannya seperti apa? Kamatsalil ladzi yuhdi limalakin azimin wasifatin. Di situ wajifatin atau wasifatin? Wasifatan ya. Wasifatan. Yuhdi limalakin azimin wasifatan maitatan la ruha fiha. Seakan-akan dia sedang menghadiahkan limalakin untuk seorang raja, wasifatan maitatan, suguhan, layanan yang tidak memiliki maitatan, yang tidak memiliki ruh atau yang sudah menjadi bangkai. La ruha fiha. Wa mathalul ladzi yugassiru fi iqamati dhahirus shalah. Dan perumpamaan orang-orang yang memang tidak memperhatikan bagaimana tata cara salat yang sudah diajarkan. Kamatsalil ladzi yuhdi ilal malaki wasifatan maqtu'atal atraf. Seperti seakan-akan dia sedang menghadiahkan sesuatu hadiah, ya, atau jamuan layanan kepada seorang raja, maqtu'atal atraf au mafgu'atal ainain, ya, yang cacat, ya, yang salah satu di antara organ tubuhnya hilang
atau mungkin matanya pice, ya, mafgu'atul ainin, yang rusak matanya. Kurang lebih perumpamaan itu yang dikatakan Imam Ghazali ingin mengatakan demikian. Orang yang sholatnya nggak pakai hakikat sholat, orang yang sholatnya nggak pakai khusyuk, orang yang sholatnya tidak pakai tadabbur, orang yang sholatnya tidak pakai hudur dalam sholat nih, ya bahasanya pikiran kemana-mana. Sedang sholat baca mah baca, tapi bacaan apal cangkem teh ya hingga mana pikiran. Paham? Ini perumpamaannya seperti orang yang sedang memberikan jamuan. Diperintahkan oleh seorang raja, diperintahkan nih untuk menyerahkan sebuah jamuan. Kita ngomongin raja dulu nih. Dia diperintahkan untuk memberikan sebuah jamuan kepada sang raja. Lalu dia memberikan jamuan kepada sang raja, jamuan yang memang itu hewan, kalau umpamanya itu hewan, hewannya ini bangkai. Ya kan? Entah dengan bau lah, atau dengan memang ini bangkai, ya kan? Mati. Tidak ada ruhnya, tidak ada sesuatu yang memang istimewa apa yang telah persembahkan kepada seorang raja, gitu kan? Terus kedua, ini sama nih, kondisinya sama nih. Kondisi yang kedua, diperintahkan memberi jamuan kepada seorang raja, dia memberikan jamuan, namun hewan itu hewannya cacat, diberikan kepada raja. Paham? Dikatakan oleh Imam Ghazali, lanjutannya apa? Fahuwaladzi, katanya, goblahu muta'arridani minal malaki bihadiyatihuma, katanya, bihadiyatihima lil igabi wan nakal. Dengan kedua kondisi tersebut, orang yang memberikan kepada raja, hanya kepada raja nih, dengan kekurangan, dengan hal yang memang cacat, ya kan? Maka akan mendapatkan siksa. Karena ini perintah. Ini perintah dari seorang raja untuk memberikan sesuatu yang terbaik, ya kan? Ini baru raja nih. Raja akan marah. Diberi sesuatu, suatu bahasanya suguhan atau layanan yang memang cacat. Ini baru raja. Kita ngomongin raja, kerajaan. Kenapa? Listihanatihima bil hurmah. Ya. Listihanatihima bil hurmah, katanya apa? Karena apa? Karena dia sudah mempermainkan kehormatan sang raja. Betul nggak? Misal contoh ente adalah anak buahnya presiden. Kita ngomongin begitu. Ada sekarang mah bukan zaman raja, betul nggak? Ente anak buah sang presiden. Untuk presiden ente memberikan sesuatu yang cacat. Ya, kira-kira bagaimana? Ente anak buahnya, dimarahin apa enggak? Apaan ente bawa beginian? Bener nggak? Karena ente kondisinya adalah anak buah presiden. Kalau kita udah nggak ngomongin urusan kerajaan, kan kerajaan udah lama dilupakan oleh seseorang. Bagaimana sang raja kan gitu. Maka seperti itulah juga katanya dikatakan di sini, karena ada kondisi yang memang sedang meremehkan, menghinakan kehormatan sang raja, katanya wastighfafuhuma bihaqqil malak, karena mengentengkan hak atau keberhakannya seorang raja itu harus betul-betul dihormati dan diberikan yang sempurna. Itu baru seorang raja, kata Imam Ghazali begitu. Hanya atasan kita, kalau bos kita gitu. Bos kita kalau ke rumah bagaimana? Wah, apa gitu pengen dikasih, ya kan? Kita ngerjain di hadapan bos kita. Kerjaan gak harus bener gak? Nggak ada tuh leha-leha, kurang lebih begitu. Nggak tahu, mungkin kalau semua kita di sini yang sudah tidak ada lagi menghargai, enggak, bos orang ada sarwa kene teh. Jadi hanya menyepelekan. Jangan, kondisi-kondisi itu memang tidak diajarkan, atau bahkan sekarang tuh melemah. Kondisi bagaimana kita melakukan sesuatu secara perfect, ya kan? Dalam Islam itu diajarkan. Dengan bagaimana kita memberikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan summa qala fa anta tahdi salataka ila rabbik. Ini tadi perumpamaan kata Imam Ghazali, perumpamaan hanya kepada seorang raja. Perumpamaan kepada seorang raja, raja akan marah karena engkau menghinakan kehormatan raja, menyepelekan apa yang memang menjadi haknya raja. Imam Ghazali menyatakan, itu untuk raja, fa anta tahdi salataka ila rabbik, katanya, dan engkau sedang menyerahkan laporan salatmu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ingat baik-baik. Engkau sedang menyerahkan sholatmu. Perintah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kita kepadanya. Fa iyyaka an tahdiha bihadhihi sifah, hati-hati. Kata Imam Ghazali kata Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan fa iyyaka an tahdiha bihadhihi sifah. Hati-hati, jangan sampai kau serahkan. Engkau hadapkan salatmu dengan sifat-sifat yang seperti tadi. Fatastaujibul ugubah, maka yang kau dapatkan nanti ujung-ujung adalah iqab atau siksaan dari Allah. Intaha bima'nau, seperti itulah maksudnya. Jadi logikanya begitu. Imam Ghazali ingin memberikan ilustrasi ini agar kita bisa melogikakan dalam kondisi kemanusiaan. Dalam sisi kemanusiaan, kita dalam sistem kemanusiaan ada seorang pimpinan. Kalau zaman dulu kerajaan, apabila ada satu perintah dari seorang raja, ambilkan, misalkan, datangkan kepadaku seekor rusa. Contoh dari Imam Ghazali itu kurang lebih begitu. Ambilkan seekor rusa untukku. Perintah dari sang raja. Datanglah kita rusa, mendatangkan rusa untuk sang raja. Ketika dalam keadaan mati, aku minta rusa, bukan mayat atau bangkai rusa. Kurang lebih begitu. Ya, itu baru sang raja. Atau datang dengan rusa, tangan atau pahanya atau apanya sudah terpotong, misalkan tanduknya sudah terpotong. Aku ingin rusa yang benar. Raja pun akan marah. Diperintahkan membawa sang rusa, tidak bisa. Marahnya bagaimana? Itu baru raja. Logikanya seperti itu. Imam Ghazali katakan, dan engkau sekarang sedang diperintahkan oleh Allah SWT memberikan satu kehormatan, ya kan? Keibadahan atau bukti engkau sebagai hamba hanya dengan sholat. Tidak harus membawa sesuatu. Bayangkan. Tidak sedang diperintahkan untuk membawa sesuatu. Hanya engkau buktikan bahwa sholatmu di hadapanku. Kata Allah SWT. Seperti apa? Sempurna atau tidak? Kalau ada cacatnya. Ini kalau ngomongin kecacatan itu kalau dibilang ayat sebelumnya. Di dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Di dalam surat Al-Mu'minun ini dikatakan ini ayat atau ini surat turun kepada mereka, kepada Rasulullah SAW. Bahkan Umar bin Khattab menyatakan, Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa ketika ketika Allah SWT turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, atau kurang lebih maknanya begini, ketika itu Allah SWT turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, dan di mana kondisi para sahabat ketika dulu sebelum turun ayat Al-Mu'minun ini tadi, surat Al-Mu'minun ini, para sahabat pun ketika sholatnya itu pandangannya kemana-mana. Ya. Pandangannya itu kemana-mana. Ada yang ngelihat ke atas, ada yang ngelihat paribasa lah macam orang Sunda namanya luak liuk, nyata kan? Malaweng, nyata. Paribasa namanya. Sebelum turun surat ini, turun ayat ini melalui Rasulullah SAW, itu para sahabat itu culak cilek malaweng ke sholat teh. Dalam artian malaweng bukan hatinya mungkin ya, pandangannya kesana kemari, saling memandang, saling melihat, saling meratap. Makanya banyak ada hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa melihat sholat fulan, melihat sholat fulan, melihat sholat, karena malaweng dalam arti luak liuk kaditu kadieu tingalian dulu ya. Namun ketika turun surat ini semuanya, bahkan ada riwayat dalam tafsir Ibn Katsir ya, walaupun itu tidak dikatakan disahihkan, ada yang melihat ya bahwa Rasulullah pun sebelumnya, tapi Rasulullah bukan malaweng kecelak-celak, Rasulullah tidak tunduk untuk melihat tempat sujud, masih melihat ke depan kan, itu masih melihat arahnya itu bukan hanya ke arah sujud. Tapi kalau para sahabat kebanyakan, kalau yang tadi tentang Rasulullah di tafsir Ibn Katsir tentang surat ini bahkan melakukannya, tapi tidak disahihkan. Dikatakan apa? Ketika turun surat ini seluruhnya, dan bahkan itu sebagai perintah dari Rasulullah SAW. Ya, karena apa? Setiap sholat dilakukan semuanya tertunduk ke tempat sujud setelah turun surat ini. Masya Allah ya. Jadi semua langsung menundukkan. Karena apa? Karena ada kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Kalimat yang memang menjadi patokannya adalah
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman, berbahagialah kalian. Siapa orang-orang yang beriman? Satu kategori aja kita ambil. Orang-orang yang ketika sedang sholatnya dia khusyuk. Ketika sedang sholatnya dia khusyuk. Khusyuk itu kalau dibilang sangat mudah, sangat mudah. Caranya kayak gimana? Satu aja kita pakai dulu caranya. Salah satu diantara kita bisa khusyuk itu, orang-orang khusyuk itu kata Imam Hasan Al-Basri, ya kan? Dia untuk hatinya karena memang tidak terbiasa untuk khusyuk melihat apa yang di hadapannya, tutup matanya. Khusyuk tuh, tutup mata. Walaupun dalam sisi fikih itu masih makruh. Kalau selalu dalam sholatnya dari mulai awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, yaitu dipurum, ditinggalkan batur setenya tuh. Teuing teh pasti tempat sujud aya naonnya tuh. Nya teu sujud terus jadi sakit. Tong perem sedikit-sedikit dibuka sambil perem lagi. Buka lagi sambil merem lagi. Kalau itu boleh. Imam Hasan Basri menyatakan apa? Khusyuk itu dengan memejamkan mata orang bisa khusyuk. Atau minimal untuk khusyuk paham mah enggak. Tapi setidaknya pas lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti apa yang sedang dia bacakan itu ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Paham mah henteu, tapi kadinya otakna gitu. Jadi semudah itu khusyuk. Paham ya? Kalau kita berjamaah kan suka nungguin imam. Itu dengerin apa yang sedang dibaca imam. Paham mah enggak tapi dengerin misalnya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu aja dengerin. Enggak usah paham maknanya dulu. Ikuti apa yang dibacakan. Allahu Akbar. Kalau itu paham meureun, nya teh artinya paham meureun Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Jadi merasakan apa yang sedang engkau kerjakan. Khususnya dalam sholat. Itu penting. Karena kita belajarnya tasawuf. Jadi kalau untuk khusyuk ini, kalau untuk belajar, awal-awal memang sulit. Kadang-kadang sok kaingetan, ceban sesaan, nyata kamana nyata. Naon deui udud kari sabaraha batang. Naon deui acan dahar, lapar, kukurubukan. Naon we. Makanya di dalam hukum fikih itu dianjurkan ketika akan sholat, ya makruh kalau memang kondisi perut masih lapar. Sedangkan laparnya itu di hadapan ada makanan. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah khusyuk sholatnya. Kalau udah di depan ada makanan, waktunya sholat, makan. Walaupun jadi cibiran, misalkan, ente orang ongkoh ngaji, nyata, gus waktuna sholat, aya dahareun kalah dahar heula, lainna sholat heula, ngaji. Sete. Tong kalah nyindiran batur wae ngaji. Pugu di fikih mah lamun geus aya makanan waktuna salat nya teu makan heula. Terus nu salah saha? Nu ngadatangkeun dahareun. Nya teu. Nah, disuguhan heula nya teu. Antep tutupan heula. Karena kalau kondisinya lapar, tidak betul-betul kelaparan tapi kondisi lapar, waktu salat datang, makanan tidak ada. Jangan cari makan. Bisi salah. Nah aja meuli. Ajan. Waktu sholat. Lapar. Berarti makanan sudah di hadapan. Eta mah. Ya, makanan sudah di hadapan waktu sholat. Kumaha? Da geus lapar. Makan heula. Harak sholat. Lamun adzan. Waktu sholat, makanan belum dibeli, makanan belum ada. Jangan cari makan dulu, sholat dulu. Mana tuh? Ingat ini? Ingat, itu kayak gitu tuh. Itu tata cara sholat seluruhnya dijelaskan dalam fikih. Pada intinya satu, belajar khusyuk dalam sholat. Kita ngajinya tasawuf nih. Terus ditambah lagi, mana tadi? Sampai sini. Oh, udah sampai situ ya. Jadi menarik nih. Satu kesimpulan di mana yang hari ini dalam sisi tasawuf, jangan lupa dua hal ketika kita sholat. Ya, jangan lupakan dua hal ketika sholat. Sholat itu apa sih? Sholat itu yang pertama mengerjakan apa yang sudah diperintahkan dan dicontohkan secara langsung dan terlihat jelas.
apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salat, ya, itu perintahnya. Salat, ya, yang mana Rasulullah tegaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Yang pertama, salatlah seperti apa yang kau lihat, diriku salat. Seperti bagaimana kau melihat diriku salat, kata Rasulullah SAW. Salat yang pertama, salat yang memang dilakukan seperti apa yang telah diajarkan secara syariat Islam. Dalam kitab fikih itu dijelaskan, bahas secara detail. Salat pertama, salat zahir. Itu yang diperhatikan. Yang kedua, kalau kita maknakan secara meluas, salat yang kedua adalah salat hakikat, ya, salat batin. Berdoa, kalau kita ambil definisi untuk salat itu adalah doa. Jangan berhenti engkau berdoa, meminta kepada Allah SWT. Terkhusus kalau lagi sholat, ya, kalau lagi nggak sholat mah dia doanya terus ingat zikir sama Allah. Pas lagi sholat, ya, justru lupa sama Allah SWT. Ya, dan ini memang banyak terjadi. Ada bahkan salah satu atau beberapa ulama mengatakan, jadi ada kisah, ada seseorang yang mengeluh kepada seorang ulama. Katakanlah, ya Syekh, anak kehilangan sesuatu, dihilang barang, hilang harta, ya kan, kehilangan sesuatu. Dengan mudahnya si Syekh ini menjawab, ente hilang di mana? Justru itu, anak nggak tahu ada yang curi, nggak tahu yang apa segala macam. Oh gitu, ya udah. Solusinya satu, sholat 2 rakaat. Udah. Kata Syekh tadi, kata gurunya tadi, udah ente sholat aja 2 rakaat, beres. Pas sholat 2 rakaat langsung ingat, ya ingat. Langsung ingat. Jadi disuruhnya cuma sholat sama syekhnya itu. Ente pengen ketahuan itu barang ente yang hilang, yang hilang, ya. Udah sholat 2 rakaat. Pas sholat bener kontan. Habis sholat, terima kasih saya anak udah ingat. Itu jawabannya sudah. Ya. Dan memang ini jadi umum. Waktu sholat itu waktu bagaimana kau ingin mengingat sesuatu. Ngerti nggak? Tapi kalau kita telaah jauh lebih dalam, justru waktu sholat itu di mana setan betul mengganggu kepada kita agar kita tidak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nu dipikirkan kan ayat tahu nu leungit nya teh. Ceban ka mana nya eueuh nya. Karak inget ke sholat nya teh. Inget na teh keur sholat nya jajan bala-bala nya teh. Beak eueuh ceban geus eueuh duitna. Nah, kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Kumaha? Yang diingat tetap bukan tempatnya. Bukan tempat. Ilmu apa nih dulu? Ilmu tentang sholat. Kalau ilmu yang lain, enggak. Pokoknya sholat itu apapun yang diingat hanya tentang sholat. Hanya bagaimana dirimu atau diri kita menyampaikan curhatan kita kepada Allah SWT. Nah, nanti dibahas nih tentang bagaimana kondisi kita dalam sholat. Naon kariweuh di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita? Ya. Apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita? Ada tekniknya untuk melepas itu semua. Kita ingat dengan kehidupan kita. Sebelum sholat ingat seluruhnya. Misalkan naon ya, misalkan. Ya Allah, nyata. Apa misalkan? Kesulitan dalam hidup. Menemukan bahasanya seakan-akan keraguan. Apakah rezeki atau apakah diri kita ini bisa diberikan kekayaan, baik kesuksesan atau dan lain sebagainya. Rasa dalam hati, kaperih bahasa. Itu kan berarti kondisi-kondisi yang memang kurang lebih akan mendegradasi atau akan mengabrasi keyakinan. Ya. Udah gitu dia tidak bersyukur atau mungkin hilang rasa syukur yang memang di hadapan itu ada nikmat. Hah? Dia menginginkan sesuatu yang memang masih jauh, yang belum tentu. Atau bahkan itu hanya sebagai harapan. Ada tata caranya. Sebelum sholat, duduk dulu. Setelah sholat, nanti duduk lagi. Ya. Tapi sebelum sholat, duduk dulu. Dalam artian duduk ini, menghayati apa yang memang dalam kehidupan ini sudah dia hadapi. Sudah dia ingat seluruhnya, lupakan seluruhnya, siap hadapkan kepada Allah SWT. Bacaannya nanti surat-surat sesuaikan. Surat-surat di dalam Al-Qur'annya sesuaikan. Mantapkan lagi dengan keyakinan kita, bacakan kulhu. Tuh. Makanya pas pisan orang Indonesia mah da. Nu diingat kulhu, falak, anas. Kunaon?
urusan keyakinan nya teu da teu yakin nya teu sukses atau henteuna nya teu. Jadi kudu kumaca kulhu heula, yakin heula. Jadi Masya Allah, Allah Maha Adil tuh. Makanya dikasih orang Indonesia apalnya kulhu, falak, anas. Nya teu. Kadua anas nya teu. Sieuna ku manusia, sieun ku bos, sieun ku naon, sieun ku manusia, da teu sieun ku Allah, bener teu. Jadi kudu nya bacana teh anas nya teu. Sieun ku naon? Ku mistis, ku sihir, ku santet, ku teluh, al-falak teu nya. Jadi apalna teh kulhu, al-falak, anas, eta we jadi. Nya jeung berjamaah ge salat maghrib we hungkul. Nu dibaca 3 we hungkul. Geus kumplit nya orang Indonesia. Nya. Bener. Da sok atuh di luar mah teu eta nu diapalkeun. Nu lain deui da kusabab nanti kariweuhna, kapusingna beda jeung orang Indonesia. Ieu mah. Lain si sindiran, lain si sindiran. Jadi nanti kita sesuaikan. Contoh yang tadi Ana ceritakan. Kalau kesulitan kita. Kesulitan urusan apaan? Urusan rezeki misalkan. Banyak suratnya. Tapi kalau kita sulit untuk menghafalkannya. Satu, yakinkan dulu. Kita duduk diam, serahkan kepada Allah SWT. Ya Allah, aku yakin. Walaupun selama ini berkurang keyakinan dan keimanan ini. Tapi bismillah, dengan sholat aku ingin memperkuat lagi keyakinan. Baca pertama. Pertama dengan kulhu. Baca kulhu. Meyakinkan diri kepada Allah SWT. Agar setelah sholat, kabang berangkeun tah. Seger badan tuh langsung. Kedua, surat kedua misalkan apa? Alam nasroh laka sodrok. Itu. Baca alam nasroh. Jadi biar tidak lagi menerima masalah kehidupan ini yang sudah ada di hadapan mata. Kalau ingin rezekinya tambah, nanti ada surat-surat yang lain yang perlu dihafalkan. Seperti contoh Wadduha dibacakan. Ya kan? Ada banyak surat-surat ini yang harus dibacakan. Terus kalau semua lupa diri, kalau udah kaya, udah dapat rezeki, wah tembus ieu proyek, alhamdulillah geus tembus. Wah, asa kos kieu nya jadi ngambang kehidupan. Padahal udah sukses, kehidupan udah ada, kerjaan udah ada. Ngambang kieu bacana naon? Alfil. Nah, alam taro kaifa fa'ala rabbika bi ashabil. Itu untuk mengingatkan masa-masa zaman dahulu yang memang menyedihkan, menakutkan, ya kan? Jadi baca, itu mah surat-surat pendek, tapi masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang memang nanti kalau semua kita sudah rutin baca Al-Quran, insya Allah kita akan, wah iya jika nama pas pisan kehidupan orangnya teh, bisi ya tuh kan itu. Baca setiap sholat satu penggalan ayat tersebut, boleh emang, boleh. Ya, agar apa? Agar membantu kita ini mau kemana? Jelas. Pengen sukses baca we suratna, ya tuh. Pengen benghar, ya tuh baca we suratnya. Wallahu alam. Soal. Hah? Nah, surat benghar bisa Ar-Rahman aya nya teu. Ar-Rahman aya, nu parendek aya nya teu.